Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan karena mengaruniakan kepada kita hari Sabat. Hari ini adalah hari yang khusus karena hari ini kita terakhir mendengar bagian firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah. Hari ini terambil ayat nasnya dari ayat 13. Mari kita membaca bersama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau siapkan firman Tuhan bagi kami supaya kami hidup di dalamnya. Tuhan, tolong bersuaralah kepada kami melalui Roh Kudus, dan kami ini biar berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih yang sudah mengangkat saya. Biarlah saya sendiri menuruti firman Tuhan dan men-sharingkan firman Tuhan hari ini menurut kasih karunia di dalam Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman hari ini adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Ini adalah bagian terakhir dari Pengkhotbah. Ini adalah kesimpulan yang ditarik oleh penulis sejak ia memulai penulisan kitab Pengkhotbah. Di dalam berbagai bagian, ia sebelumnya, yaitu penulis, telah mengungkapkan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Itu adalah hasil perenungannya yang merupakan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, melalui bagian terakhir ini, ia berseru apa yang harus pendengar terima, supaya tidak menjadi terikut akan dunia yang sia-sia ini. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita di dalam bagian firman ini, dan kita sungguh berjalan dalam firman ini, dan mengalami hidup yang berkemenangan, bukan kesia-siaan. Amin. Sudut pandangan yang pertama, ingatlah penciptamu, ayat 1-8. Lihatlah ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jika kita lihat apa yang dikatakan penulis ini, kalimatnya sebenarnya sangat panjang. Kalimat ini berakhir dengan tanda titik di ayat 7. Penulis menjelaskan ayat 1 dengan berbagai kondisi supaya pendengar benar-benar mengerti begitu pentingnya hal itu. Hal yang penting itu adalah ingatlah akan penciptamu. Penulis berkata, ingat akan penciptamu. Penulis menggunakan kata pencipta, bukan Allah. Ini bermaksud hendak memfokuskan tentang asal-muasal kehidupan. Mengapa begitu penting mengingat pencipta? Kita pasti sudah pernah belajar kitab Kejadian, atau paling tidak sudah pernah membaca kitab Kejadian. Di sana kita belajar segala sesuatu Tuhan yang ciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam penciptaan itu, Tuhan membuat segala sesuatu dengan firman-Nya, dan itu semua dilakukan dengan teratur. Namun, di dalam itu semua yang terpenting adalah bahwa segala sesuatu adalah Tuhan yang ciptakan. Dan di dalam hal penciptaan itu, Tuhan mempunyai maksud atau tujuan terhadap ciptaan itu, terutama kepada manusia. Jadi, keberadaan ciptaan itu ada di dalam dunia ini karena maksud Tuhan, bukan tanpa maksud yang tidak berarti. Mengapa dunia ini penuh dengan kesia-siaan? Seperti yang penulis Pengkhotbah katakan, adalah karena tidak menerima maksud Tuhan
di dalam kehidupan di dunia ini masing-masing. Mereka hidup menurut arus dunia dan kebiasaan dunia. Mereka hidup tanpa Tuhan walaupun mereka beragama. Mereka merancang kehidupan mereka sendiri dan mereka menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Hal yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah hal ini. Karena manusia mau menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang penulis sudah menjadi sadar. Ia juga sudah mengalami kesia-siaan karena ia tidak ingat penciptanya. Ia tidak menerima maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia merancang sendiri dan melakukan sesuai keinginannya tanpa Tuhan. Akhirnya ia terseret kepada penyembah berhala yang adalah kejijian dan kejijikan bagi Tuhan. Saat kesadaran itu datang, ia sudah berusia lanjut. Ia telah membuat Israel terpecah karena penyembahan berhala yang ia lakukan menyeret orang Israel untuk melakukan seperti itu juga. Akhirnya Tuhan mengoyakkan Israel. Memang bukan pada zaman Salomo, tetapi zaman setelah dia. Ia telah merusak Israel, tanah perjanjian Tuhan, karena dia tidak mengikuti penciptanya. Lihat ayat 1 lagi. Di sini penulis mengungkapkan kondisi pertama untuk mengingat pencipta adalah pada masa muda. Mengapa pada masa muda harus mengingat pencipta? Masa muda adalah masa orang merasa sungguh sangat sehat, sangat kuat. Masa muda bisa bekerja dengan keras walaupun tidak tidur beberapa hari. Kalau Bapak tidak tidur 1 hari karena jaga malam, besoknya pasti sakit. Masa muda dianggap masa pembangunan. Karena sehat, banyak yang merasa mereka bisa hidup sampai 100 tahun. Sungguh masa muda penuh energi. Masa muda adalah masa yang penuh harapan. Namun, pada masa muda, orang-orang menghambat dirinya sendiri dan tidak bisa menjadi maksimal di dalam kehidupannya karena masa mudanya dihabiskan tanpa Tuhan. Sepertinya kerja banyak, tetapi hasilnya tidak ada dan tidak mempengaruhi apa-apa. Masa muda yang harusnya dapat menciptakan sejarah, tetapi hanya menjadi troublemaker. Akhirnya masa muda dilewati bukan seperti orang muda, tapi penuh dengan kesia-siaan tanpa pengharapan. Sejarah dunia bukan dilakukan orang tua, tetapi pemuda. Sejarah Korea menjadi seperti demikian sekarang bukan karena kakek nenek, tetapi karena pemuda, yaitu mahasiswa yang menggerakkan sejarah Korea. Presiden Soekarno sendiri berkata, "Berikan aku 10 pemuda supaya dapat membangun Indonesia." Namun, pemuda yang tidak mengingat pencipta sungguh ternyata tidak berguna. Mereka dimakan oleh zaman dan merusakkan diri mereka sendiri. Mereka hanya seperti patung yang berotot, tetapi tidak bisa apa-apa. Jadi Salomo menasihatkan kita supaya mengingat pencipta pada masa muda kita. Dan pada waktu itu kita akan berhasil. Sebab kita tahu maksud Tuhan dan tujuan kehidupan kita di dalam Tuhan. Orang yang tidak tahu tujuan hidup, mereka akan merasa sia-sia karena tidak ada arti.
Tetapi orang yang tahu maksud pencipta di dalam kehidupannya, ia diperkuat di dalam kehidupannya walaupun keadaannya sangat buruk. Karena dia mengerti segala sesuatu adalah baik dan menurut maksud Tuhan. Lihat ayat 1b sampai 7. Di sana penulis menulis kondisi untuk mengingat pencipta sebelum segala sesuatu datang. Namun inti dari semuanya itu adalah mengingat pencipta sebelum semuanya terlambat. Penulis menggunakan beberapa kata sebelum. Ini berarti suatu peringatan sebelum semuanya berakhir dan tidak ada lagi kesempatan. Masa muda berarti sebelum tua, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang dikatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan penggiling berhenti karena yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon padang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, yaitu mati. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempat yang dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan sebagian yang terakhir sebelum debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, yang artinya sebelum mati dan tidak bisa mengubah apapun baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Manusia harus ingat pencipta sebelum semuanya terlambat. Sebab semua orang harus menghadap pengadilan tahta Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik ataupun jahat. Kita harus mengingat pencipta selagi masih ada kesempatan. Jika kesempatan itu sudah tidak ada lagi, semuanya sudah terlambat, kita tinggal pasrah dan menerima konsekuensi perbuatannya selama menumpang di dalam dunia ini. Dan akhirnya kita mengalami penghukuman yang kekal. Bagian firman ini juga pasti berseru kepada kita masing-masing yang sekarang mendengar suara Tuhan. Sambil melihat jiwa-jiwa yang mengembara, yang tidak mengenal pencipta mereka, Tuhan sekarang berseru melalui kita di dalam hati kita. Para jiwa-jiwa ini banyak yang sekarang menuju kebinasaan. Memang sepertinya mereka beragama, namun mereka tidak berhubungan dengan pencipta yang benar. Mereka menuju kebinasaan tanpa ada yang bisa menahan mereka. Jadi kita yang ada kasih karunia harus berseru supaya mereka ingat akan pencipta. Kita harus berdoa kepada pencipta kita supaya mereka jangan binasa, dan kita sungguh-sungguh diberikan iman untuk menyatakan nama Tuhan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Supaya mereka menerima Injil keselamatan dan tidak turut dihukum. Sebab jika ini sungguh-sungguh terjadi, seperti perkataan pengkhotbah, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab mereka lahir, mereka besar, mereka bertumbuh, menikah, kawin, dan beranak, lalu mereka mati.
lalu setelah itu akan dihukum selama-lamanya. Begitulah kesia-siaan yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Lebih baik tidak usah lahir, karena akan menerima penghukuman yang selama-lamanya. Orang yang tidak mengenal pencipta sangat sia-sia dan binasa. Karena itu marilah kita memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, supaya mereka datang kasih karunia hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedua, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ayat 9 sampai ayat 14. Lihat ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Salomo sebagai penulis sungguh berhikmat. Ia mengajarkan kepada umat pengetahuan dan menimbang dan menguji serta menyusun amsal yang begitu banyak. Ini adalah pengakuan dia. Sebagai manusia, sungguh dari luar dia sungguh sudah kelihatan matang dan sempurna kehidupannya di dalam Tuhan. Namun melalui tulisan ini ia mau mengatakan bahwa semuanya sama sekali bukan seperti itu. Dia hanya bisa mengajar, tetapi tidak melakukannya. Artinya, dia hanya hidup secara formalitas. Jika dia berhikmat dan tahu kebenaran Tuhan, mengapa dia mempersembahkan persembahan kepada berhala dan membiarkan rakyat Israel menyembah berhala? Pada masa Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Salomo sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka hanya pintar mengajar, tetapi tidak mengajar diri mereka sendiri. Sepertinya apa yang diajarkan itu hanya berlaku kepada jemaat, bukan kepada mereka. Namun Tuhan tidak bisa dipermainkan. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lihat ayat 10 dan 11. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Sungguh firman Tuhan itu kuat dan tajam seperti pedang bermata dua. Di dalam firman Tuhan sungguh ada kekuatan Allah. Ia seperti kusa yang mengontrol laju kuda supaya jalannya baik dan tidak masuk ke dalam jurang. Firman Tuhan menjaga manusia supaya tetap di dalam Tuhan dan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan seperti paku yang tertancap kuat sehingga selamat dan tidak terseret dan tersesat. Namun walaupun demikian, mengapa Salomo menjadi sesat? Mengapa banyak orang juga menjadi sesat walaupun sudah mendengar firman Tuhan? Lihatlah ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Apakah maksud penulis di sini? Artinya, tidak usah begitu banyak ilmu pengetahuan, sebab itu semua hanya melelahkan badan. Ilmu pengetahuan tidak membuat orang menjadi terang. Banyak sekali ilmuwan yang tidak percaya kepada Tuhan. Ilmu pengetahuan tidak membuat orang hidup. Apa yang memberikan manusia hidup? Lihat ayat 13 dan 14. Mari kita membaca bersama-sama ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Penulis menyimpulkan hal yang terakhir dan terutama adalah takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah Tuhan. Artinya, yang terpenting bukan adanya firman yang diketahui secara otak, tetapi takut akan Allah. Itulah yang terutama. Ini artinya adalah hubungan, bukan hanya kata-kata saja. Takut akan Allah bukan artinya gemetaran, menggigil. Takut akan Allah berarti menundukkan diri sendiri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Takut akan Allah adalah tunduk kepada Tuhan dan ikut kehendak Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sungguh Tuhan adalah yang terutama dan sumber hidup. Inilah hidup itu. Manusia dapat hidup hanya kalau ia ada di dalam Tuhan saja. Sebab Tuhan saja hidup dan Tuhan itu hidup itu sendiri. Takut akan Allah bukan beragama. Takut akan Allah bukan aktif pelayanan. Takut akan Allah bukan banyak domba. Takut akan Allah bukan berjabatan gembala. Takut akan Allah bukan isi absen sebagai orang-orang yang rohani. Takut akan Allah adalah dikuasai Tuhan di dalam seluruh kehidupannya karena ia adalah Allah yang berdaulat. Kemudian orang yang takut akan Allah adalah orang yang berpegang kepada firman-Nya dan mentaatinya. Berpegang di sini berarti firman itu bukan hanya di mulut, tetapi dilakukan di dalam kehidupannya. Salomo hanya penuh hikmat, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak hidup di dalam dia. Banyak orang hanya bisa mengajar orang lain, tetapi tidak mengajar diri sendiri. Akibatnya dia menjadi sesat. Dia tanpa sadar telah melawan Tuhan karena bukan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tetapi membawa jiwa-jiwa kepada dirinya, kepada keinginannya, dan kepada kebutuhannya. Memegang firman Tuhan bukan kepada domba saja, tetapi kepada semua orang, termaksud kita gembala-gembala. Paulus sendiri berkata di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Salomo oleh kasih karunia Tuhan sudah menyadari hal ini. Ia akhirnya ambil keputusan di dalam sisa kehidupannya untuk takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Ia hanya takut akan Tuhan dan mementingkan itu dari pengetahuan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika ada rasa takut akan Tuhan, dia berpengetahuan. Dia tidak buta dan dapat melihat dunia rohani dengan tepat. Karena itu, kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini, sungguh baik bagi kita adalah meresponi firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan dan taat, ada kehidupan di dalam kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lagi pula, setiap orang harus menghadap pengadilan Kristus. Maka kita harus berpegang kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan membimbing kita di dalam kebenaran selama menumpang di dalam dunia ini. Dalam Tuhan kita dapat melawan arus dunia yang jahat ini, dan akhirnya kita sampai kepada garis akhir. Sebagai kesimpulan, ingatlah akan Pencipta selagi ada kesempatan. Kemudian takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Semoga kita semua tetap tegak di
di dalam iman kita saat Tuhan datang kedua kali dan kita memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan. Amin. Mari kita membaca ayat Nats ayat 13. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman pengkhotbah. Ia sudah menyodorkan begitu kesia-siaan segala sesuatu. Kesia-siaan ini adalah artinya sungguh manusia sia-sia karena tidak ada Tuhan dan tidak mengenal maksud Tuhan, tidak mengenal kebenaran Tuhan, dan tidak mengenal pencipta, dan tidak mengenal firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memberikan firman ini kepada kami. Biarlah kami ingat akan pencipta kami. Ketika kami mengingat pencipta kami mengingat maksud Tuhan di dalam kami, sehingga kami menerima kedaulatan Tuhan dan dengan rendah hati menuruti kebenaran Tuhan. Kemudian kami ini juga biar berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan saja yang benar. Firman Tuhan dapat membimbing kami seperti kusa dan paku, sehingga kami tidak terseret oleh arus dunia yang jahat ini. Tuhan, tolonglah kami bukan hanya dengan kata-kata, tapi kami sungguh melakukannya. Memang kami penuh dengan kelemahan, tapi Roh Kudus membantu kami sehingga kami tetap tegak dalam iman kami sampai Tuhan datang dan kami masuk ke dalam kerajaan Engkau. Terima kasih atas hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.